Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Wiji pada pembelajaran kelas 6. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemu dan manfaatnya, pembelajaran pertama. Ayo kita simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah siswa membaca teks, siswa mampu menemukan informasi penting dalam setiap paragraf pada teks eksplanasi. 2. Setelah siswa membaca teks, siswa mampu menuliskan kembali kalimat yang bercetak miring pada teks eksplanasi. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat dengan tepat. 4. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan perbedaan rangkaian seri dan paralel. 5. Setelah siswa berdiskusi, siswa mampu melakukan percobaan membuat rangkaian paralel sederhana dengan tepat. 6. Setelah siswa melakukan percobaan, siswa mampu membuat laporan kegiatan percobaan dengan tepat. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Bagaimana dengan kamu? Apakah ada televisi di rumah kamu? Ya, saat ini kebanyakan di setiap rumah pasti memiliki televisi. Mari kita simak bacaan berikut. Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Kemudian, mari kita identifikasi teks eksplanasi tersebut. Teks eksplanasi tersebut terdiri dari 3 paragraf. Kita ingat kembali ya, bagian-bagian dari teks eksplanasi. Ada topik masalah, deret penjelas, dan juga kesimpulan. Berdasarkan teks tersebut, paragraf 1 berupa topik masalah, yaitu penemu televisi. Paragraf 2
berupa deret penjelas, yaitu prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Kemudian pada paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Kita ulangi, paragraf 1, topik masalah, paragraf 2 berisi deret penjelas, dan paragraf ketiga berisi kesimpulan atau pesan pribadi penulis. Selanjutnya, perhatikan kembali pada buku tema 3, perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Jadi, silakan untuk ditulis dulu. Ada 3, yang pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. 2, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. 3, lalu televisi kemudian terus berkembang. 3 kalimat ini bercetak miring ya pada teks tersebut. Kemudian kalimat tersebut akan kita diskusikan pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh atau dampak televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Mari kita pelajari. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku, ya, dari berbagai macam informasi tadi, kita lihat pengaruhnya ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif untuk adalah dampak yang baik, negatif berarti dampak yang tidak baik. Di bidang pendidikan, positifnya adalah menambah informasi dan pengetahuan. Televisi juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran, seperti pada saat kita sekarang, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Dari pemerintah sudah menyediakan TV edukasi, itu juga bisa digunakan untuk media pembelajaran. Kemudian pengaruh negatif atau pengaruh buruknya yaitu anak menjadi malas belajar, karena kecenderungannya anak ingin menonton televisi terus. Berikutnya, ilmu pengetahuan. Dari aspek ilmu pengetahuan, pengaruh positifnya yaitu sebagai wahana informasi memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan secara cepat. Sedangkan pengaruh negatifnya, sikap meniru pada anak yang semakin berbahaya ketika melihat tayangan yang tidak mendidik. Jika kita lihat, tidak semuanya televisi menyajikan tontonan yang layak untuk menjadi tontonan. Sehingga kita harus memfilter atau menyaring atau memilih mana yang layak untuk kita lihat dan mana yang tidak layak untuk kita lihat. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupan kamu. Silahkan kamu tulis rencana kamu, bagaimana mungkin rencana kamu, aku akan melihat televisi hanya 1 jam sehari, atau bagaimana, silahkan kamu tuliskan. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Pada pembelajaran sebelumnya, pada subtema 1, pembelajaran ketiga, kita sudah belajar tentang
membuat rangkaian seri. Rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen yang lainnya tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Kita bahas yang pertama, itu sebenarnya rangkaian terbagi menjadi dua, yaitu ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Kita bahas yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka merupakan rangkaian listrik yang semua komponennya belum terhubung. Dengan demikian, arus listrik tidak mengalir sehingga alat listrik tidak menyala. Rangkaian listrik terbuka dapat terjadi jika konduktor belum menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Rangkaian listrik terbuka juga dapat terjadi jika saklar dalam keadaan terbuka. Kita lihat pada gambar yang pertama. A. Konduktor belum menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik, sehingga di sini baterainya kita lihat tidak terhubung dengan kabelnya, sehingga ini adalah rangkaian terbuka. Yang gambar B, saklar dalam keadaan terbuka, artinya dalam keadaan mati atau off, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. 2. Rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup merupakan rangkaian listrik yang semua komponennya sudah terhubung. Dengan demikian, arus listrik dapat mengalir, sehingga alat listrik pun menyala. Rangkaian listrik tertutup dapat terjadi jika konduktor telah menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Rangkaian listrik tertutup juga dapat terjadi jika saklar dalam keadaan tertutup. Kita lihat gambar A. Terlihat bahwa konduktor telah menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Kabelnya ini terhubung dengan baterai, sehingga ini rangkaian listrik tertutup. Gambar B juga kita lihat dalam keadaan on saklarnya, saklar dalam keadaan tertutup, sehingga ini juga arus listrik dapat mengalir. Kemudian mari kita lihat perbedaan rangkaian seri pada baterai dan rangkaian seri pada lampu. Jika rangkaian seri pada baterai, nyala lampu lebih terang. Kalau pada seri pada lampu, maka arus listrik mengalir secara bertahap dari satu lampu ke lampu yang lain. Rangkaian seri pada baterai, semakin banyak baterai yang disusun seri, lampu akan menyala semakin terang. Seri pada lampu, jika salah satu lampu padam, lampu lain akan padam karena arus listrik terputus. Seri pada baterai, lampu akan cepat padam jika kelebihan tegangan pada baterai. Sedangkan seri pada lampu, nyala lampu yang satu dengan nyala lampu yang lain tidak sama terang. Mari kita lihat perbedaannya pada gambar. Gambar A adalah rangkaian seri pada baterai. Baterai disusun secara seri, kemudian yang B, lampunya yang disusun secara seri. Kemudian berikut perbedaan rangkaian paralel pada baterai dan rangkaian paralel pada lampu. Paralel pada baterai, nyala lampu tidak bertambah terang. Kemudian pada paralel pada lampu, arus listrik mengalir secara bersama dari satu lampu ke lampu yang lain. Paralel pada baterai, nyala lampu sama dengan nyala lampu yang dihubungkan dengan sebuah baterai saja. Sedangkan pada paralel lampu, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala karena arus listrik tidak terputus. Paralel pada baterai, baterai yang disusun paralel akan bertahan lebih lama dalam menyalakan lampu. Sedangkan paralel pada lampu, nyala lampu yang satu dengan lampu lain sama terang. Silakan dilihat pada gambar. Yang A, rangkaian paralel pada baterai. Yang B, rangkaian paralel pada lampu.
Kemudian sebelum kita melakukan percobaan untuk membuat rangkaian paralel sederhana, mari kita buat gambar rancangannya terlebih dahulu. Ini adalah salah satu contoh gambar rancangan dengan satu baterai dan dua lampu yang disusun secara paralel. Kamu dapat menyesuaikan jumlah lampu, saklar, dan juga baterai sesuai dengan rencana yang sudah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa hari ini untuk percobaan membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Ikuti panduan keselamatan kerja pada pembelajaran sebelumnya selama kamu melakukan percobaan. Sekarang kamu akan menguji model lampu yang telah dibuat. Cermati pertanyaan berikut. 1. Apakah lampu pada rangkaian paralel menyala dengan baik? 2. Jika ya, bandingkan terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik teman yang lain. Analisis penyebab perbedaan tersebut. 3. Jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian milik teman yang menyala. Temukan kesalahannya dan perbaiki. 4. Jika lampu sudah putus, amati jumlah baterai yang digunakan, kemudian temukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa untuk membuat laporan kegiatan percobaan. Laporan ini bisa kalian lihat atau kalian modifikasi dari laporan kegiatan percobaan pada pembelajaran subtema 1 pembelajaran ke-3. Kemudian, penemuan sederhana yang ada di sekitar rumah. Ternyata di sekitar kita banyak sekali penemuan-penemuan sederhana yang sangat bermanfaat. Guru berikan contoh satu yaitu garpu. Manfaat untuk memudahkan kita saat makan. Penggunaannya digunakan untuk saat makan mie. Kondisi yang akan terjadi jika penemuan ini tidak ada, yaitu jika makan mie menggunakan sendok, tentu lebih susah untuk diambil. Silakan kamu cari penemuan sederhana lainnya dan tuliskan pada tabel. Alhamdulillah, pembelajaran ini sudah selesai. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel Agus Wiji Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.